Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Adam Sudiana. Wabil khusus pada hari ini kita akan sama-sama saya akan menyampaikan sebuah solusi untuk terutama untuk bapak dan ibu, wabil khusus untuk ibu-ibu. Ini atas dasar permintaan dari beberapa teman saya yang WhatsApp masuk tentang menyampaikan permasalahannya ya. Insya Allah pada kesempatan ini akan saya jawab. Salah satunya adalah tema hari ini adalah bagaimana mengatasi kita punya anak ya yang selalu membuat jengkel orang tuanya, membuat pusing, membuat terusing orang tuanya. Salah satunya karena bentar-bentar marah, bentar-bentar ngamuk, cengeng, nangis terus, rewel, dan lain-lain. Nah, ada yang bertanya bagaimana mengatasi apabila kita punya anak seperti ini. Namun sebelum kita menginjak kepada bahasan tersebut, mari kita sama-sama mendoakan. Beberapa teman meminta didoakan wabil khusus untuk yang sedang sakit, teman-teman yang WhatsApp saya yang sedang sakit, kemudian juga ada yang orang tuanya, ibunya sedang sakit, ada yang di Jambi, ada yang di Jawa Barat ya, ada yang Jawa Tengah, ada yang di Kalimantan ini. Mudah-mudahan ya, ada juga nih yang sedang sakit mau didoakan ya. Ya, ini masih dalam terapi kasih kita kalau mendoakan, insya Allah kita didoakan oleh orang lain, atau kalau kita mau berdoa untuk orang lain, insya Allah yang mendoakan kita adalah malaikat. Jadi sama-sama kepada siapapun juga, teman-teman yang sudah WhatsApp saya yang sedang sakit, yang sedang ada masalah ini dan itu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan, dan Allah berikan kebaikan, kesehatan seperti sedia kala. Juga yang mendoakan orang-orang tuanya, mudah-mudahan juga kembali orang tuanya menjadi sehat, dan yang sedang di rumah sakit dirawat, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan juga dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Oke. Sahabat-sahabat semua, ada juga yang minta doakan untuk rezekinya ya, mudah-mudahan rezekinya banyak ya, datang melimpah dari berbagai arah, tidak disangka-sangka. Ada yang minta doakan untuk pekerjaannya, kemudian ada juga yang minta didoakan ini dia, jodoh ya, mudah-mudahan jodohnya dekat ya. Allah dekatkan jodohnya, Allah berikan jodohnya yang soleh, yang soleha ya. Oke, kita doakan juga. Ini nganggur nih, mencari kerja ya, kita berusaha ya. Mungkin bersyukur ya nggak kerja, jangan-jangan ini bukan hanya musibah nggak kerja itu, jangan-jangan Allah akan berikan kegiatan lain, pekerjaan lain, bisnis dan lain-lain, bisa jadi malah jadi pengusaha. Mudah-mudahan ya. Yang sedang bingung cari pekerjaan dan lain-lain, jangan bingung nanti malah jadi sakit, jangan susah. Carilah peluang-peluang bisnis banyak, kemudian siapa tahu Anda ini akan diangkat derajatnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengusaha. Ya, kita doakan semuanya, pokoknya yang baik-baik saja, yang sakit mudah-mudahan sehat. Minta didoakan ini orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia ya, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, diberikan nikmat di alam kuburnya, dilapangkan di alam kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik kelak di surga ya. Baik, siapa lagi ini? Banyak sekali ya, pokoknya dari seluruh Indonesia yang minta doakan, kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan hajatnya semua terkabul, Allah angkat derajatnya kepada yang lebih baik, dan belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik ya. Taqabbal hajatina ya Allah, habulkan hajat seluruh hajat-hajat tersebut.
Ya, jadi doaillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Maaf ya, ada juga yang ngirim minta nomor rekening saya nih. Intinya saya tidak meminta dan tidak boleh meminta, tetapi kalau ada yang memberi ya tidak boleh menolak, ya kan begitu ya. Ya, jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kebaikan yang berlipat ganda, kemudian Allah ganti dengan rezeki juga yang lebih baik dan terbaik. Kita lanjutkan saja. Bahasan kita adalah tentang bagaimana mengatasi atau minta doanya, minta solusinya, bagaimana ini untuk mengatasi anak yang bermasalah nih. Nah, anak yang bermasalah ya, semua orang punya anak ya, dan anak itu adalah bukan hanya perhiasan keluarga, tapi merupakan titipan dari Allah SWT yang harus kita jaga, kita bimbing baik secara lahirnya maupun secara batinnya, karena anak ini lahir di keluarga yang mana, lahir di keluarga yang bagaimana, itulah yang akan menentukan masa depan anak tersebut. Oleh karena itu sering-sering kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan keluarga, anak, cucu, keturunan kita, anak yang soleh dan soleha. Baik, salah satu solusinya sebenarnya kita harus introspeksi diri, muhasabah diri kita. Kenapa anak kita kok rewel, rungsing, pokoknya ngambek mulu, marah mulu dan lain-lain. Ini kenapa? Muhasabahnya ada di diri kita. Barangkali diri kita juga sebenarnya hal yang sama, cuma ekspresinya saja beda dengan anak kita gitu ya. Kalau anak kan cuma jadinya nangis, rewel, tengah malam bangun, nangis mulu dan lain-lain. Nah, kita muhasabah diri kita. Jangan-jangan kita juga begitu, cuma ekspresinya saja yang berbeda. Oke. Nah, setelah muhasabah kita tentunya harus mohon ampun kepada Allah SWT. Takutnya diri kita sebenarnya itu, anak kita itu buah dari diri kita. Jangan-jangan kita yang salah, orang tuanya yang salah. Oleh karena itu, bagi seorang bapak atau seorang ibu, silakan introspeksi, jangan kita sebagai orang tuanya yang salah. Jadi karena anak itu buah dari kita, buah dari amalan kita, buah dari perbuatan kita, buah dari doa-doa kita, buah dari ucapan-ucapan kita. Jadi insya Allah kalau ucapan kitanya bagus, doanya bagus untuk anak kita, perbuatan kita bagus, jadi contoh juga buat anak, insya Allah anaknya juga insya Allah antam. Bagaimana nih kalau ternyata ini ada pihak-pihak lain yang menginginkan begitu dengan cara yang tidak ini? Insya Allah semua dengan doa-doa keikhlasan sebagai orang tua, karena orang tua itulah yang kemudian ibarat kata sakit, panas dan lain tidak usah berobat atau tidak usah dibawa kemana-mana, insya Allah dipeluk saja kalau bayi atau kalau anak kecil atau itu semua sama ibunya atau sama bapaknya, itu sesuatu yang sudah menjadikan obat ya, menjadikan obat yang luar biasa buat anak tersebut. Oleh karena itu dari keadaan keluarga juga berpengaruh. Mungkin ada yang bapaknya jauh atau ibunya jauh atau dekat tapi jauh ya, dengan berbagai permasalahannya ini akan berakibat juga kepada anak tersebut ya. Oleh karena itu sebelum kita memvonis anak ini bawel, rewel, rungsing, jengkel, menjengkelkan, pokoknya bermasalah melulu, bikin kita mumet dah. Sebaiknya kita sendiri yang muhasabah diri kita. Oleh karena itu, untuk kitanya memperbaiki diri, sama Allah minta berdoa biar kita juga berubah, biar kita juga baik. Oleh karena itu sering-seringlah kita membaca istighfar ya, membaca istighfar minimal 100 kali ya. Jadi catat nomor 1 istighfar.
Karena istighfar ini adalah akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Nah, seandainya ada dosa besar ya itu harus taubat, ya. Kalau dosa kecil dengan istighfar, kalau dosanya besar harus taubat. Yang kedua, setelah tadi kita yang muhasabah diri, jangan-jangan kita yang banyak dosa, banyak salah, dengan banyak istighfar, bahkan bila perlu bertobat, kita harus yang pertama suami istri, ya, keluarga namanya anak kita ada suami istri. Nah, jangan-jangan nih suami istrinya juga tidak akur, oleh karena itu bermaaf-maafan, mohon maaf sama yang istri mohon maaf sama suaminya, yang suami mohon maaf sama istrinya. Catat. Yang kedua adalah mulai memperbaiki diri sebagai keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, saling memaafkan. Jadi yang pertama ingat istighfar. Yang kedua saling memaafkan antara suami dan istri. Yang ketiga, ya, kenapa kok anak kita rungsing? Kenapa kok anak kita ini ngeselin mulu, jengkelin mulu, rewel dan lain-lain? Yang ketiga boleh jadi kita punya salah, kita juga sering rewel, sering bawel, sering ngerepotin, sering ngerungsingin orang tua kita. Nah, baik dulu maupun sekarang. Oleh karena itu yang ketiga, catat, kita minta maaf kepada orang tua kita, ya, kepada orang tua kita. Nah, orang tua kita, kalau orang tuanya sudah wafat, meninggal dunia, sudah tidak ada lagi, kita doakan orang-orang tua kita itu. Kita doakan, kita datang ke kuburannya, atau yang jauh dari kuburannya kita doakan dari jarak jauh. Syukur-syukur kalau orang tuanya masih ada, masih hidup, langsung datengin, mohon maaf, mohon ampun, ya. Nah, itu ke orang tua. Jadi kita direwelin sama anak, jangan-jangan kita juga sering ngerewelin orang tua kita. Oke. Orang tua itu siapa? Orang tua itu ayah, ibu kandung. Karena ini sudah suami istri, maka mertua juga menjadi orang tua. Jadi selain kepada ayah dan ibu kita, juga ke mertua kita, karena kalau sudah berkeluarga, mertua itu juga orang tua, ya. Catat. Jadi yang pertama istighfar, yang kedua saling bermaaf-maafan sama suami istri, yang ketiga mohon maaf kepada orang tua kita, kepada ayah ibu kita, kepada ayah ibu mertua kita. Kalau masih ada datengin bawa kue, bawa apa sambil ngobrol, silaturahmi sering-sering dengan orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, kita doakan, baik jarak jauh doanya, baik jarak dekat doanya. Itu sepanjang waktu sehabis sholat selalu Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bukan hanya untuk yang sudah meninggal. Syukur-syukur masih hidup juga kita doakan tuh orang tua kita. Mumpung masih ada, kita doakan selalu orang tua kita, apalagi sudah tidak ada, ya. Jadi yang ketiga itu adalah minta maaf kepada orang tua kita, doakan orang tua kita juga, ya. Jangan-jangan kita itu salah sama orang tua kita, makanya anak kita juga begitu kepada kita, ya. Oke, yang selanjutnya ini ikhtiarnya lagi adalah dengan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, bukan anak kita saja tetapi cucu kita dan keturunan kita selanjutnya menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Ya, kemudian dalam kehidupan, dalam ucapan, dalam apa, kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Anak kita mungkin kata-katanya kurang baik karena ngikutin kita sebagai orang tuanya. Oke. Nah, ini ada lagi beberapa perilaku dan lain-lain yang mungkin akan dicontoh oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, sebelum kita memvonis anak, sebelum kita menyalahkan anak, vonislah dulu diri kita sendiri, muhasabah diri kita sendiri dulu, kemudian perbaiki diri kita. Selanjutnya ikhtiarnya lagi tentunya dengan tadi setelah banyak istighfar, kita banyak-banyak sholat, utamakan sholat
wajibnya jangan sampai bolong-bolong. Kalau sudah tidak bolong-bolong, utamakan sholatnya tepat waktu. Azan cepat-cepat ambil air wudhu. Yang laki-laki kalau memang siap berjamaah, mau di masjid, mau di musola, mau di kantor, mau di kapan, selalu sholat berjamaah. Sholat wajib berjamaah diutamakan. Ibunya juga walau di rumah, ya, ibunya juga walau di rumah, kalau udah ngedengar suara azan, jangan terus masak, jangan terus mengerjakan, apalagi cuma mainin handphone, ya. Cepat-cepat ambil air wudhu, ya, cepat-cepat. Ditambah lagi dengan nanti sholat sunnahnya, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnahnya, dengan sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, sholat sunnah rawatibnya dan lain-lain, sampai nanti malamnya sholat tahajud, siangnya sholat duha, paginya, ya. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat hajat, dengan sholat yang lainnya. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Dari mulai surat Fatihah sampai surat Anas, baca sampai khatam, ya. Ada amalan khususnya, ada ini biar nanti ini meskipun tidak semua orang caranya berbeda-beda, insya Allah kalau mau melaksanakan silahkan. Yang pertama, ya, setiap hari, setiap malam ba'da sholat maghrib duduk bersipuh. Sambil setelah zikir duduk, hadap kiblat duduk, pegang Al-Qur'annya dibuka surah Yasin. Surah Yasin yang dibaca 3 kali, ya. 3 kali disiapkan air 1 gelas atau 1 botol. Niatkan dengan pertama membaca surah Fatihah, niatkan ini untuk agar anak kita yang sering rungsing, sering nakal dan lain-lain ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Niatkan baca ini pakai surah Yasin, baca surah Yasin 3 kali, terakhirnya didoakan lagi, Robbi habli minas sholihin, ya. Biar anak kita ini menjadi anak yang soleh, ya. Nah, setelah itu ikhtiarnya lagi, ikhtiar doa ini airnya boleh diminumkan kepada anak tersebut atau boleh dicampurkan ke teko untuk diminum oleh seluruh keluarga. Itu boleh. Lakukan tiap malam. Sampai kapan? Sampai anak ini kembali menjadi baik, ya. Kalau sudah baik nggak usah bacanya. Karena kita sudah biasa, kalau tidak baca nanti tidak ada sesuatu yang menyala, akhirnya nanti akan terbiasa mendawamkan, ya. Jangan hanya surah Yasin saja, seluruh Al-Quran dibaca. Nah, ini hadir khusus, ini untuk kebetulan anak kita lagi rungsing mulu, rewel mulu, gitu, ya. Nah, baca surah Yasin 3 kali, Rabbi habli minas sholihin doanya. Oke. Jangan lupa kitanya juga sekali lagi perbaiki diri. Yang pertama tadi istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh jadi karena kesalahan diri kita maka anak kita jadi begitu. Sering-sering memohon ampun, ya. Yang kedua, saling memaafkan suami istri. Yang ketiga, kepada orang tua, baik orang tua langsung, orang tua kandung maupun mertua kita, karena mertua kita juga orang tua kita. Selanjutnya, doa-doa tadi, amalan-amalan tadi, baik yang wajib maupun sunnah, jalankan. Jadikan itu adalah ritual, atau jadikan itu adalah amalan rutin harian kita. Dengan zikirnya, dengan ditambah terus, ya. Perbanyak sholawat, perbanyak baca la ilaha illallah, ya. Perbanyak istighfar. Istighfarnya berapa kali? Minimal 100 kali. Karena Rasulullah juga selalu yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin bagus dan lain-lain, selalu beristighfar. Apalagi kita manusia biasa yang penuh dengan dosa, dengan kesalahan dan kealpaan, ya. Perbanyak istighfar, ya. Mulut kita juga dijaga, mulut kita biar kita juga, anak kita juga mencontoh kita, karena intinya anak itu mencontoh orang tuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk solusi bagaimana biar anak kita itu tidak rungsing, tidak rewel, tidak bawel, tidak jengkelin dan lain-lain. Intinya biar keturunan kita, anak kita itu soleh dan solehah.
Baik sahabat semua di mana saja berada, ini masih dengan kaitan terapi kasih. Ya, terapi kasih itu tidak semua untuk mengobati penyakit lahiriah, tetapi penyakit batiniah. Karena ini penyakit batiniah juga, penyakit anak dan rewel rungsing dan lain-lain itu penyakit batiniah yang diakibatkan dari berbagai macam. Oleh karena itu, perbaiki kita, amalan kita perbaiki, jangan-jangan kita malah berobat ke tempat yang salah, akhirnya kita malah bukannya selesai permasalahan, malah nambah masalah. Jadi dekatkan selalu diri kita kepada Allah SWT, karena Allah SWT insya Allah akan, ketika kita dekat, insya Allah semua permasalahan akan terselesaikan, apapun masalahnya. Oke, Bapak Ibu, sahabat dimana saudara ada. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran yang sudah membantu channel ini dengan selalu berlangganan dan ikuti video-video lain dengan subscribe, dengan komentarnya, dengan like-nya dan lain-lain. Intinya video ini Anda tonton sampai tuntas dan ikuti video-video yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, sehat selalu, Allah senantiasa bersama kita, dan mudah-mudahan sehat berkah, dan kemudian Allah angkat derajat kita kepada yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.